Cinta Telarang Sangdara. Prolog. Entah sejak kapan, aku sangat ingin selalu di dekatnya. Ingin selalu melindunginya, bahkan aku ingin sekali kalau hanya akulah yang berada di sisinya. Baik itu di hidup maupun di pikirannya. Hanya aku yang ada di hatinya. Mungkin kedengarannya memang gila, karena aku telah menyukai adikku sendiri. Aku yang sampai saat ini belum pernah mencintai wanita manapun, walaupun selama ini banyak wanita di sekelilingku. Tapi tidak tahu kenapa, di saat aku berada bersamanya, jantungku langsung berdebar-debar. Hatiku merasa nyaman dan bahagia. Bahkan aku berharap kalau dia memang terlahir untukku. Tadi, aku sudah mempertanyakan perasaanmu terhadapku. Tapi sepertinya kamu tidak mengerti dan kamu benar-benar tidak sedikit pun tahu apa yang sedang aku rasakan sekarang. Dan kamu malah bilang mukaku layu. Apa segitu nampaknya perasaan kecewaku ini? Tapi aku tidak ingin menangis dan tak boleh sampai menangis. Kini aku hanya ingin menatap ke atas langit yang penuh warna, supaya air mataku tidak terjatuh. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa setiap orang tidak bisa hidup seperti yang mereka inginkan? Apa tidak ada satupun yang hidupnya sempurna? Sejauh mataku memandangi langit, aku ingin mencari bintang jatuh untuk mencurahkan harapanku. Tapi, mengapa fajar datang terlalu cepat? Hingga sebanyak apapun aku berdoa, pada akhirnya aku tidak dapat menemukan satu bintang pun untuk dilihat. Andai saja kamu tahu bahwa tidak ada hari di mana aku tidak mengingatmu, karena aku tidak pernah sedetik pun melupakanmu. Senyuman di wajah manismu selalu membayang di hadapanku. Setiap kali aku merasa sedih, aku terbiasa berkata kalau aku baik-baik saja. Andai waktu bisa dihentikan, aku ingin selalu bertemu denganmu, selalu bersamamu, selalu jadi bagian di hidupmu. Namun aku sadar bahwa sekarang tidak ada apapun yang bisa aku lakukan untuk memilikimu. Wahai sang fajar, apakah benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan? Kalau begitu, biarlah sudah. Walau hatiku sedih, tapi setidaknya di posisi ini, aku sudah sangat mensyukuri. Karena aku akan selalu dekat dengannya. Dan kalau memang bisa seakrab ini sampai tua nanti, pastinya sudah sangat membahagiakan hidupku. Jadi apalagi yang aku harapkan? Mungkin Tuhan masih menyimpan jodohku di suatu tempat. Aku percaya itu. Di dalam kelas, terlihat seorang gadis sedang menangis. Dia duduk sendirian di kursi belakang kelas. Tep, tep, tep. Samar-samar terdengar suara langkah kaki mendekatinya. Namun gadis yang sedang duduk itu tidak sedikit pun menghiraukannya. Siapa itu? Kenapa dia mendatangiku? Gumam si gadis yang tambah rapat menutupi wajahnya dengan tangan. Aku mohon, jangan dekati aku sekarang, teriak dalam hatinya sambil menahan sesak di dada. Tep, suara langkah yang tidak diharap itu malah berhenti tepat di sampingnya, lalu mengusap-usap punggung si gadis dengan lembut. Apa kamu gak tahu kalau aku sedang seperti ini? Aku gak akan mengangkat kepalaku, aku gak akan membuka tanganku, dan aku juga gak mau siapapun mendekatiku. Aku cuma mau sendirian, jadi aku mohon pergilah, pinta si gadis dalam kesedihannya. Sudah, Ra, sudah. Kamu jangan sedih lagi ya.
Orang kayak gitu gak pantas kamu tangisi, Ra, ucap orang itu menasehati. Mendengar ucapan dan suara orang yang mengelus-elusnya, si gadis langsung berdiri, kemudian memeluk erat orang tersebut. Air mata yang mengalir tanpa bisa dikontrolnya membuat buram penglihatan matanya. Belum lagi isak tangisnya semakin terseduh-seduh, menambah rasa sesak napas di dadanya. Jangankan untuk berbicara dengan lancar, hanya sekedar membuka mulutnya pun bibirnya sudah terasa berat. Ki, aku gak nyangka dia tega banget. Salahku apa, Ki? Tanyanya terbata-bata. Gak ada, Dara. Kamu gak ada salah apa-apa kok. Kamu itu cuma terlalu polos, terlalu gampang percaya sama orang. Jadinya mereka senang mempermainkan kamu, jawab Kiki sembari membelai rambut Dara. Sudah, buat apa kamu keluarin air mata buat cowok kayak gitu? Seharusnya sekarang ini kamu justru jadi lega. Soalnya kan sudah tahu sifat asli dia seperti apa. Lagian juga ada aku di sini. Aku bakal selalu nemenin kamu. Jadi, kamu gak usah tergantung sama dia lagi. Iya kan? Ucap Kiki berusaha menenangkan. Mendengar kata-kata Kiki barusan, Dara pun langsung menyadari bahwa apa yang dikatakan sahabatnya memang ada benarnya. Sekarang, gadis yang tadinya terlihat bagai awan mendung itu kini mulai kembali cerah seperti mentari pagi. Perasaan gundahnya sudah lebih membaik dan lebih tenang. Walaupun masih menyisakan trauma yang berat, tetesan hangat juga sudah mulai berhenti mengalir dari mata indahnya. Perlahan mereka saling melepas pelukan. Sambil tersenyum, Kiki menyodorkan tisu kepada Dara agar segera menghapus sisa air mata di pipinya. Dara, kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa bertahan. Gimana kalau sekarang aku antar kamu ke toilet? Kamu harus cuci muka supaya segar kembali. Aku gak rela kalau muka kusutmu ini sampai dilihat sama orang itu. Karena itu akan membuat dia merasa bangga saat dia tahu kalau kamu menangis karena dia. Bujuk Kiki tambah menguatkan hati. Kemudian Dara pun menganggukkan kepala sambil mengambil sapu tangan di dalam tas dan segera mengantonginya. Dengan tisu di tangannya, Dara menutupi hidung dan bibirnya selama perjalanan menuju ke toilet. Karena baginya, menangis itu adalah sebuah penyakit yang sangat merepotkan. Karena di saat atau sedang menangis, gadis itu paling tidak suka dan bahkan tidak mau kalau sampai wajahnya dilihat oleh orang lain. Sebab dalam keadaan seperti itu, dirinya akan terlihat seperti sapi yang mata dan bibirnya jadi merah dan membengkak. Maka dari itu, dia selalu berusaha kuat menahan rasa sedihnya agar jangan sampai menangis di tempat umum. Dan karena Kiki sudah sangat paham dengan kondisi Dara, dengan langkah terburu-buru mengiringi dan melindungi sahabatnya itu sepanjang jalan, agar wajah Dara jangan sampai dilihat oleh orang lain. Untung aja sekarang ini sekolah sudah agak sepi, jadinya kita nggak harus kucing-kucingan dari orang lain, kata Kiki menepis kecemasannya. Sesampainya di toilet, tujuan utama mereka tentunya adalah wastafel. Dengan gerak cepat, Dara langsung memutar keran yang mengalirkan air dingin dari dalamnya. Kesejukan air itu membuat wajahnya tidak lagi lengket dan panas lagi seperti tadi. Diresapi dengan seksama tetesan air yang menyapukan debu sekaligus melunturkan hawa gerahnya. Gimana? Sudah lebih baik? Tanya Kiki sambil melempar senyum manis. Jawab Dara lega. Setelah merasa agak segar, gadis itu mengeringkan wajah dan tangannya dengan sapu tangan yang tadi sudah dikantonginya. Namun, baru saja ingin bercermin, mereka berdua mendengar suara sekumpulan cewek yang sedang tertawa nyaring mendekati pintu toilet tempat mereka berada.
Hahaha. Seketika itu Dara yang mulai merasa gugup segera menatap Kiki dari pantulan cermin di hadapannya. Sambil menunjuk-nunjuk wajah, dia memberi isyarat dengan maksud, "Apakah wajahku masih terlihat habis menangis?" Menatap melas. Kiki yang sudah paham dengan maksud Dara, dia pun segera mengacungkan jempolnya seolah membalas isyarat jawaban itu. Sudah. Tapi entah mengapa, walaupun Kiki sudah mengatakan demikian, rasa percaya diri Dara belum seutuhnya pulih. Dia masih merasakan sembab di matanya yang terlihat masih merah itu. Aduh, mudah-mudahan tidak ada yang menyadarinya, harap Dara dalam hati. Brak! Suara gebrakan pintu yang terbuka cepat dan kuat membuat Dara jadi sangat terkejut mendengarnya. Ya ampun, sekalinya Amira dan kawan-kawannya, gumam kaget Dara dalam hatinya. Ups. Dalam sekejap tawa nyaring mereka langsung berhenti saat melihat Dara dan Kiki berada di dalam. Lalu ada beberapa pasang mata melirik sinis ke arah mereka berdua. Tidak sampai di situ. Saat lewat di belakang Dara dan Kiki, bibir mereka juga mulai saling berbisik-bisik sangat pelan. Namun karena tidak tahu apa yang sedang mereka katakan dan pikirkan, Dara pun berpura-pura tidak melihat apalagi memperdulikannya. Tiba-tiba Kiki mendekati Dara. Kemudian dengan nyaring mengatakan, "Makanya Dara, kan sudah aku bilangin kamu dari kemarin-kemarin. Biarin aku aja yang ngajarin kamu pakai make up. Jadinya gak bakalan deh matamu sampai kelilipan eyeliner kayak gini. Iya kan?" Ucap Kiki sambil tersenyum-senyum ke arah Dara sembari mengedipkan mata. Dara yang memiliki pemikiran sangat lambat dan polos, dari tadi cuma fokus dengan keadaan kelopak mata bengkaknya. Dia sama sekali tidak paham dengan ucapan Kiki barusan. Jadi, saat Kiki tiba-tiba bicara seperti itu barusan, si gadis polos malah kebingungan untuk menjawabnya. Ditambah lagi dengan keadaan Dara yang sedang patah hati. Tentunya membuat dia sama sekali tidak bisa konsentrasi menanggapi apapun sekarang ini. "Apa sih maksudnya Kiki?" tanya Dara dalam hati. Namun saat Kiki memberi sedikit isyarat gerakan, akhirnya Dara pun paham maksud dari ucapannya barusan. Yang ternyata Kiki sedang membantu Dara mencari alasan penyebab mata merah dan bengkaknya itu. Iya, aku kan tadinya mau belajar sendiri, Ki. Aku berniat mau ngalahin kamu yang mendapat predikat putri makeup di sekolah ini. Tapi ya sudahlah, sekarang aku ngaku kalah. Nanti pas pulang sekolah kita ke rumahmu ya. Ajarin aku memoles wajah sedikit-sedikit, kata Dara sambil merengek manja bermaksud mengikuti alur drama yang dibuat Kiki. Iya Dara, pokoknya aku pasti ajarin kamu kok. Dan buat acara kencanmu hari Minggu besok, kamu pasti bakal aku dandanin secantik mungkin. Tangannya menepuk bahu Dara. Tapi jangan lupa kenalin juga aku sama cowok ganteng yang kamu baru kenal itu ya. Soalnya aku naksir juga sama temennya yang tinggi putih itu. Sambung ucapannya sambil memainkan alis. Oh, oke. Nanti aku bakal kenalin ke kamu, jawab Dara sambil tersenyum kaku karena sebenarnya dia tidak paham. Aduh, apalagi sih maksudnya Kiki barusan? Kok segala ngomongin kenalan baru, cowok ganteng, kencan, apa-apaan dengan semua ini? Kenapa dia terlalu banyak mengarang cerita untukku? Pikir Dara kebingungan. Tapi tahu-tahu lengan Kiki merangkul pundak Dara. Ayo Dara, ajaknya sambil menarik dan mengarahkan sahabatnya itu keluar dari toilet. Kali ini, biarpun Dara sudah berusaha berpikir keras,
Tetapi tetap saja si gadis lugu itu benar-benar masih bingung dengan ucapan Kiki barusan. Dan setelah mereka sudah sampai di depan pintu kelas, Dara langsung celingak-celinguk ke arah sekelilingnya. Dia memastikan tidak ada orang lain selain mereka berdua di situ. Lalu dengan cepat menarik tangan Kiki ke arah meja di dalam kelasnya. "Sini Ki, kamu duduk sini dulu," pinta Dara mengajak Kiki supaya duduk di kursinya. Kemudian mereka duduk berdampingan. "Kiki, tolong jelasin apa yang kamu maksud dengan kenalan baru, cowok ganteng dan kencan." Hei, kamu kenapa Dara? Kok sampai serius banget sih nanggepinnya? Aku kan asal ngomong aja tadi. Tujuanku ngomong kayak gitu supaya si Amira bakal ngira kalau kamu itu lagi deket sama cowok lain. Dan siapa tahu aja nanti dia bakalan ngadu sama Arga. Jadi itu semua buat balas Arga supaya dia cemburu ke kamu. Bagus kan ideku? Kiki menjelaskan dengan penuh rasa percaya diri. Namun Dara yang polos malah berpikir sebaliknya. Balas bikin cemburu Arga. Tapi bukannya nanti malahan dia bakal nuduh aku yang selingkuh? Tanya Dara khawatir. Ya enggak dong Ra. Kan kamu baru sebatas kenalan aja. Gak sampai berduaan seperti mereka lakukan tadi, jawab Kiki dengan santai. Ngomong-ngomong, memangnya mereka tahu kalau tadi aku sudah memergoki mereka berdua di belakang kelas? Sering. Pertanyaan Dara barusan langsung mengubah ekspresi percaya diri Kiki menjadi layu dalam sekejap. Iya juga ya. Jawab Kiki sambil menggaruk kepala karena malu. Tapi siapa tahu aja Ra, besok kamu beneran dapet cowok baru yang lebih baik dari dia. Sambungnya mengalihkan topik seraya menebar harapan. Namun Dara yang sudah terlanjur cemas karena takut dituduh balik, merespon kata-kata Kiki barusan dengan agak kaku. Mudah-mudahan aja. Dan aku harap kamu juga cepet dapet cowok ya. Sahut Dara sambil tersenyum memaksa. Andai aja kalau mendapat pacar semudah memungut kerikil di jalanan, pasti aku gak akan menangis seperti tadi, gumam Dara dalam hatinya. Dalam lamunan dia berpikir dan terus saja membayangkan apa yang sudah dilihatnya tadi. Dia masih tidak percaya kalau pacar yang selama ini selalu mengisi hari-harinya tiba-tiba saja kepergok dia sedang berduaan dengan wanita lain di belakang kelas kosong. Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Hubungan yang sudah terjalin selama hampir 2 tahun tiba-tiba hancur bagai remukan kaca. Aku yang selama ini sangat mempercayai ketulusan dan kesetiaannya, dalam sekejap dia tumbangkan begitu saja. Asmara yang kita jalani dan lewati selama ini, apa tidak ada artinya? Kenapa? Apa salahku? Kenapa dia tega padaku? Kenapa dia menduakan cintaku? Apa ini balasan atas cintaku? Tapi tidak tahu kenapa, di lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa seolah-olah ada yang berbisik-bisik. Dia mengatakan kalau apa yang aku lihat tadi adalah sebuah kesalahan.